Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Metode Yasir dimanapun Anda berada, kita beranjak ke materi berikutnya, yaitu mengenal cirinya isim. Pertama, ciri isim adalah akhiran tanwin. Apa itu contohnya? Coba perhatikan. Umpamanya azabun. Lihat akhirannya ada tanwin. Azabun. Nah, maka itu disebut dengan isim. Contoh lagi umpamanya azimun. Akhirannya tanwin. Mana tanwinnya? Coba perhatikan. Azabun azimun. Nah, setiap ada akhirannya tanwin, maka kata tersebut disebut dengan isim. Kemudian yang kedua adalah akhiran kasroh. Contoh, umpamanya akhiran kasroh. Min Rabbihim. Rabbihim. Min ada di kata yasir kolom berapa? Ada di kata yasir kolom 7, harfu jarin. Kemudian him ada di kata yasir kolom 21. Sekarang perhatikan kata Robbi. Robbi ini tergolong dengan isim. Kenapa isim? Lihat, karena akhirannya adalah kasroh. Jadi sahabat Metode Yasir dimanapun Anda berada, setiap ketemu ya kata yang akhirannya kasroh, maka itu bagian dari cirinya isim. Kemudian ciri berikutnya adalah berawalan al. Contoh, namanya Alkitabu. Ya, ini namanya isim. Kenapa disebut isim? Karena berawalan al. Contoh lagi umpamanya. Al-muflihuna. Ya, kata al-muflihuna disebut dengan isim karena berawalan al. Jadi ada sudah 3 cirinya. Kemudian berikutnya ada lagi cirinya berawalan ma, mi, mu. Coba perhatikan. Contoh umpamanya. Masjidun. Masjidun dikatakan isim. Kenapa? Karena berawalan ma. Ustadz, itu ada akhiran tanwin. Oke, berarti ada 2 cirinya. Masjidun cirinya berakhiran tanwin kemudian berawalan ma. Contoh yang miftahun. Nah, miftahun ada awalan mi. Kemudian ada akhiran tanwin lagi. Berarti miftahun ada 2 cirinya. Ada awalan mi, kemudian ada akhiran tanwin. Berikutnya adalah mu. Contohnya, umpamanya muslimun. Ya, muslimun. Nah, muslimun dikatakan isim, apa cirinya? Berawalan mu dan juga berakhiran tanwin. Ustadz, berarti isim boleh cirinya ada lebih dari 1? Boleh, sangat boleh. Nah, kira-kira sampai sini bisa dipahamin? Oke, kemudian ciri yang berikutnya adalah diawali kolom 1 sampai kolom 7. Ada kolom 1 sampai kolom 7. Mana kolom 1 sampai 7? Perhatikan.
Kolom 1 sampai kolom 7 di kata yasir, yaitu kana wa akhwatuha. Kemudian ada kada wa akhwatuha. Ada inna wa akhwatuha. Ada la nafi lil jinsi. Ada ya harfuni nida. Ada ila al istisna. Ada harfu jarrin. Kolom 7. Nah, contoh kemudian kita perhatikan. Diawali kolom 7 umpamanya. Fil ardi. Nah, fil ardi. Perhatikan fil ardi. Fi. Fi ini apa? Kata yasir kolom 7. Al ardi. Al ardi adalah isim. Apa cirinya? Cirinya pertama berakhiran kasroh. Kemudian berawalan al. Ada awalan al. Kemudian diawali kolom 7. Nah, jadi ada 3 cirinya. Al-ardi dalam kalimat ini. Fil ardi. Pertama, berakhiran kasroh. Kedua, berawalan al. Ketiga, diawali kolom 7. Itulah yang dimaksud diawali dengan kolom 7. Contoh lagi umpamanya. Ya, ada kata la roiba. Roiba, la, kata yasir, kolom berapa? Kolom 4. Kata yasir, kolom 4. Roibanya apa? Isim. Kenapa? Karena diawali kolom 4. Nah, itu yang dimaksud dengan diawali kolom 1 sampai kolom 7. Berikutnya, ciri isim adalah menunjukkan arti nama. Seperti apa contohnya? Umpamanya Muhammadun, Ibrahimun, Ibrahim, ya. Itu menunjukkan nama. Dan lain-lainnya. Berikutnya ada berwazan fa'ilun. Ustadz, berwazan fa'ilun ini maksudnya gimana? Coba perhatikan. Fa'ilun itu ada harokatnya a, i, un, a, i, un. Nah, itu namanya berwazan fa'ilun. Coba kita kasih contoh. Namanya kira-kira ini bacanya apa? Betul. Rojiun. Nah, kita lihat ada fathah, ini dia fathahnya. Ada kasroh, ini dia kita buat kasrohnya. Ada tanwin, ini dia tanwinnya. Maka dia kemudian menjadi rojiun. Oke, berikutnya coba. Kira-kira ini apa bacaannya? Apa ini? Holikun. Betul. Holikun. Inilah yang disebut namanya berwajan fa'ilun. A, i, un. Nah, ini juga begitu. A, i, un. Nah, fa'ilun gini. A, i, un. Nah, jadi sama timbangannya. Itulah yang disebut dengan berwazan fa'ilun. Kemudian yang terakhir, ciri isim adalah kata majemuk. Apa itu kata majemuk? Coba perhatikan di sini. Kata majemuk itu adalah beberapa kata tapi maknanya satu. Contoh umpamanya. Ya. Biar tahu dulu kata majemuk itu. Contoh umpamanya. Rumah punya makna tidak? Punya. Sakit punya makna tidak? Punya. Ketika kemudian digabungkan menjadi rumah sakit, maknanya satu atau dua?
satu. Itulah yang disebut dengan kata majemuk. Contoh lagi kemudian. Pintu. Satu makna. Kamar. Satu makna. Mandi. Satu makna. Ketika digabungkan, pintu, kamar, mandi. Berapa maknanya? Satu. Itulah yang disebut dengan kata majemuk. Namun dalam bahasa Arab, untuk menjadi kata majemuk itu ada cirinya. Ya, ada cirinya. Apa cirinya? Pertama, perhatikan cirinya. Yaitu nakiroh. Ustadz, apa itu nakiroh? Nakiroh itu adalah isim yang tidak berawalan al. Jadi kalau ada isim yang tidak berawalan al, maka itu disebut dengan nakiroh. Ketemu apa? Contohnya apa? Perhatikan nih contohnya. Robbu. Ada alnya tidak? Tidak. Robbu lagi. Ada alnya tidak? Tidak. Sab'u. Ada alnya tidak? Tidak. Itulah yang disebut dengan kata nakiroh. Tidak berawalan al. Namun, tidak berawalan al, dia juga tidak tanwin. Tidak tanwin. An, in, un. Jadi isim nakiroh untuk menjadi idofa, untuk menjadi kata majemuk, syaratnya apa? Isimnya tidak berawalan al dan tidak boleh tanwin. Nah, biasanya kan nakiroh tanwin. Ini dia tidak boleh tanwin. Kemudian ketemu dengan al-ma'rifat. Apa itu al-ma'rifat? Isim yang berawalan al. Nih, isim yang berawalan al. Baliknya. Contoh apa? Al-alamina. Ini ada alnya. Maka ketika kemudian Rabbul alamin, Rabbunya ini disebutlah ciri isimnya kata majemuk. Kemudian ada nakiroh, isim yang tidak berawalan al dan dia tidak tanwin, ya, tidak berawalan al dan tidak tanwin, bertemu dengan domir mutasil. Mana domir mutasilnya? Kum. Ketika digabungkan menjadi Rabbukum, itulah yang disebut dengan kata majemuk. Berikutnya ketemu dengan nakiroh. Ya, mana nakirohnya? Nih, samawatin. Ada alnya tidak? Tidak. Karena dia tidak ada al, maka disebutlah dia kata nakiroh. Namun pada nakiroh ini, ya, dia seluruhnya harus kasroh atau kasroh tain. Ya, kasroh atau kasroh tain. Nah, untuk sementara itulah yang disebut dengan kata majemuk. Insya Allah nanti akan kita ulang-ulang lagi. Terus bagaimana Ustadz menghafalnya supaya kita tahu nih ciri-ciri isimnya. Sekarang coba kita perhatikan. Ya. Kita kenal ciri isimnya. Gimana caranya? Kita nyanyikan. Mari mengenal cirinya isim akhiran tanwin akhiran kasroh. Berawalan al juga mamimu diawali kolom 1
sampai 7 menunjukkan arti nama berwazan fa'ilun, kata majemuk atau idhofah. Itulah ciri akhirnya. Nah, inilah yang disebut dengan ciri-ciri isim. Coba sekarang kita praktek sedikit. Perhatikan. Ada kata azimun. Azimun ini adalah isim. Namun apa cirinya? Coba berakhiran tanwin. Jadi di sini namanya isim, cirinya apa? Berakhiran tanwin. Ada nggak di ciri isim tadi? Ada. Nih dia, berakhiran tanwin. Maka kita nyanyikan lagi. Mari mengenal cirinya isim akhiran tanwin, akhiran kasroh, berawalan al juga mamimu, diawali kolom 1 sampai 7 menunjukkan arti nama berwazan fa'ilun, kata majemuk atau idhofah. Itulah ciri akhirnya. Bagus. Sekarang coba kita perhatikan ayat Ar-Rahimu. Isim. Betul. Cirinya apa? Cirinya berawalan al. Kita tulis di sini. Berawalan al. Nah, ada nggak awalan al? Ada Ustadz. Di mana? Nih dia. Awalan al. Ayo kita nyanyiin lagi. Mari mengenal cirinya isim akhiran tanwin, akhiran kasroh, berawalan al juga mamimu, diawali kolom 1 sampai 7 menunjukkan arti nama berwazan fa'ilun, kata majemuk atau idhofah. Itulah ciri akhirnya. Bagus. Sekarang coba perhatikan kalimat Allahu. Isim, betul. Apa ciri isimnya? Menunjukkan nama, benar. Ya, isim dia menunjukkan arti nama. Nah, menunjukkan arti nama. Ada nggak menunjukkan arti nama? Ada. Nih dia. Ya, menunjukkan arti nama. Yuk kita nyanyikan lagi supaya masuk ke alam bawah sadar kita. 1, 2, 3. Mari mengenal cirinya isim akhiran tanwin, akhiran kasrah, berawalan al juga mamimu, diawali kolom 1 sampai 7 menunjukkan arti nama berwazan fa'ilun, kata majemuk atau idhofah. Itulah ciri akhirnya. Masya Allah. Baik, sahabat metode Yasir, dimanapun Anda berada, mungkin ini bisa mendalami pelajaran-pelajaran kita yang telah lalu, atau bagi sahabat Yasir yang ingin mengenal metode ini lebih jauh, bisa hubungi nomor telepon di situ. Kemudian, apabila ada yang ingin melaksanakan pelatihan-pelatihan, pentrainingan-pentrainingan untuk bisa
terjemah Al-Quran, maka kita metode Yasir dapat membantu. Tinggal nanti hubungi nomor yang ada di bawah. Baik, sampai sini mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.